Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil adha wa yawmu akbar wa yawmus surur, yawmul maghfur, yawma ahallallahu 'alaykum fihi at-ta'am وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أدابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قرر الإيمان والإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa la hawla
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani ibadallah, akhwati ayyuhal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, paling utama, khatib berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa menambah, merawat serta menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, dengan cara kita menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtina binawahih, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisirri wal alaniyah, ketika kita sedang berada di rumah sendirian ataupun ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga, ketika kita sedang berada di tempat ibadah ataupun ketika kita berada di luar tempat ibadah. Mengapa harus demikian hadirin? Karena pada hakikatnya orang-orang yang nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang ketika dihidupkan di dunia mereka mau menambah, menjaga, melestarikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam peristiwa Idul Adha ada berbagai cerita yang mungkin setiap hari, bahkan kecil pun kita sudah mendapatkan cerita itu. Bagaimana cerita ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang khalilullah, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu oleh Allah, yang diberikan perintah oleh Allah untuk menyembelih seorang putra satu-satunya yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi ulul azmi. Beliau adalah nabi yang sangat-sangat sabar. Sampai beliau umur 100 tahun beliau menikah dengan Siti Sarah, belum juga dikaruniai seorang anak. Lantas rundingan dengan istrinya Siti Sarah, Nabi Ibrahim mau menikah dengan seorang pembantunya, Siti Hajar. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah pembantu daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika perkawinan itu terjadi, pernikahan itu terjadi, Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar dikaruniai seorang putra yang ganteng yang bernama Ismail alaihissalam. Senang-senangnya punya putra, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Tapi karena Nabiullah Ibrahim adalah seorang khalilullah, sehingga perintah itu dilaksanakan juga oleh Nabiullah Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran. 3 hal yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama adalah seorang nabi yang taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang taat ketika diperintahkan meskipun perintah itu tidak masuk akal. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kita ini hidup di dunia sudah lama. Kita ini katanya Islam pun juga sudah lama. Kita ini katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga sudah lama. Tetapi soal ketaatan, soal ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya, kita ini setengah saja belum. Maka hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita contoh bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam menjadi orang yang taat, takwa, patuh 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dinyang kalih Nabi Ibrahim alaihi salam. Kadangkala kita ini menjadi orang Islam, waktunya sholat saja masih kita tunda-tunda. Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah memanggil kita lewat panggilan adzan saja, kadang kita masih menunda-nunda. Maka lewat peristiwa Idul Adha, cerita dari Nabi Ibrahim alaihi salam ini, ayo kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan kita bawa, oleh-oleh yang akan kita bawa, yang akan kita masukkan ke dalam ATM amal kita kepada Allah adalah berisi tentang takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Birran liwalidayhi. Kepatuhan seorang anak, ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Ketaatan seorang anak kepada Tuhan dan juga kepada orang tuanya. Seorang Nabiullah Ismail alaihi salam masih kecil, disuruh untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh dikasih bocoran oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk disembelih, tidak protes. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Kalau memang itu menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai seorang anak Bapak, sami'na wa ata'na. Ini yang kadang perlu kita gali dari kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua seorang anak yang wajib berbakti kepada orang tua. Jangankan kita itu meninggalkan kedua orang tua kita, gak ngeramut wong tuane. Kata beliau Abil Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, tarkud du'a lil walidain tudayyiqul aisy. Seorang anak yang meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka hidupnya akan ruwet, hidupnya akan sulit, hidupnya akan susah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang punya orang tua, kita jaga kesehatannya. Ayo kita jadikan kedua orang tua ini aset dunia akhirat kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai karena orang tua menurut kita kurang memberikan bagian warisan kepada kita, menjadikan kita tidak senang dengan orang tua, kita menjadikan kita gak wawuh barek wong tuane. Ayo kita ini seorang anak. Orang tua adalah wakil daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh bahwasannya ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain.
Kalau kedua orang tua kita ridho terhadap kehidupan kita, kalau kedua orang tua kita itu senang dengan kehidupan kita, hidup kita akan enak dan Allah juga akan ridho dengan kehidupan kita. Tetapi kalau kita membuat orang tua kita murka, membuat orang tua kita tidak senang kepada kita, jangan harapkan kesuksesan. Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang tidak mau patuh, yang tidak mau berbuat baik, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah beliau tidak pernah eman, tidak pernah eman kepada dunia. Ketika Allah membutuhkan, maka meskipun Nabiullah Ibrahim itu memiliki harta benda yang sedikit, tetapi beliau tidak akan pernah iman untuk memberikannya kepada orang lain. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran. Kita ini kadang beli sepeda motor bisa, nyicil sepeda motor, nyicil mobil bisa. Tapi untuk korban saja kita ini masih butuh proses, kita ini masih menunda-nunda. Oh, nanti saja kalau saya punya uang. Kalau sudah punya uang, yang diingat cuma dua, developer perumahan dengan dealer sepeda motor atau mobil. Pasti itu. Maka hadirin, hadirat, kita kadang itu untuk Allah kita iman. Bagaimana Allah itu nopo kendel untuk memberikan rizki kepada kita. Kita dengan Allah saja perhitungan. Dan kalau nantinya Allah perhitungan dengan kita, ya jangan salahkan kita. Ketika ada musola dibangun, kita masih perhitungan memberikan sebagian daripada harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir, janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, sebagian daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ayo berbondong-bondong untuk menjadi orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan adalah ciri-ciri penduduk surga. Orang yang dermawan sudah membokeng satu kafling di surga. Orang yang dermawan dicintai oleh Allah. Qaribun minallah wa qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dicintai Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dicintai manusia, dekat dengan surga dan dicintai oleh surga, dirindukan oleh surga, jauh dari neraka. Tapi orang yang pelit, orang yang bakhil, wal bakhil, orang yang bakhil itu qaribun minan nar, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya untuk orang lain, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, itu dia menganggap bahwasanya rizki yang dia miliki adalah 100% milik dia. Padahal bukan. Kita bisa memiliki rizki, kita bisa memiliki rumah, kita bisa seperti ini, bisa memiliki sepeda motor, bisa membeli mobil, kita bisa membeli macam-macam. Karena Allah memberikan rizkinya kepada kita, karena Allah sayang kepada kita, bukan 100% karena hasil usaha kita. Kalau memang hasil itu ditentukan karena usaha, tidak ada petani yang gagal panen, tidak ada bos yang bangkrut, tidak ada orang dagang yang rugi.
Kalau memang hasil itu tergantung usahanya, mengapa kok ada petani yang gagal panen? Mengapa ada pedagang yang kadang rugi? Mengapa ada seorang juragan bos yang pernah bangkrut? Itu menandakan bahwasannya semua yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milkullah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya adalah semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebisanya cuma bersyukur, berterima kasih terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, limpahan rezeki, limpahan kesehatan, kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Lewat Idul Adha tahun ini, ayo kita sembelih nafsu kita. Ayo kita sembelih keegoisan kita yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, yang merasa dirinya lebih taat daripada orang lain, yang merasa dirinya lebih solih daripada orang lain, yang merasa dirinya lebih alim daripada orang lain. Ayo kita sembelih sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah itu, karena surga merindukan orang-orang yang benar-benar solih, bukan orang-orang yang macak solih demi untuk pujian tetangga, demi untuk pujian manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ikhwani ibadallah, akhwati ayyuhal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلطاننا سلطان المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد رزقا حلالا طيبا كثيرا وسيعا مباركا نافعة إلى يوم القيامة لزيارة المكة والمدينة ولزيارة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة مرة بعد مرة يا الله للحج والعمرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله